Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk single ini untuk Aries. Uh, untuk tanggal 1 sampai 15 Maret 2019, general reading, bacaan umum. Tidak resonate untuk semua, tidak selalu cocok untuk semua. Ini energi dari Aries. Ya, Aries single. Ya, Aries single itu ada banyak. Ada energi dari Aries single, Sun, Moon, Rising, and Venus. So ini banyak orang. Ya, jadi tidak selalu resonate untuk seluruh Aries single. Kalau kondisi kamu tidak sesuai dengan reading yang nanti saya reading, itu artinya ini bukan energi kamu. Itu aja, simple ya, dibikin simple. Dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Bisa vice versa. Energinya bisa ini energi dari Aries single, atau bisa ini energi dengan dia yang connecting dengan Aries single. Ya, sudah saya tebar energi di masa lalu, masa sekarang, masa depan, cakra wisdom, malaikat cinta, Lenormand deck, clarify energy, dan bottom of the deck. Nanti kita lihat energinya seperti apa. Kita mulai. Aries, apa kabar? Apa kabar Aries? Masa lalu ini saya melihat energi yang cukup kuat adalah energi dari Libra, Leo, dan Taurus. Ya, juga Cancer. Cukup mendominasi karena major arcana. Juga di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Capricorn, dan Virgos. Ya. So saya melihat di sini cukup kuat, terutama yang punya energi divine maskulin. Di sini berusaha untuk melepaskan diri, membebaskan diri untuk tidak mencintai. Ya. Jadi yang punya energi divine maskulin berusaha untuk melepaskan, berusaha untuk move on, berusaha untuk melepaskan cintanya. Yang punya energi divine feminine di sini cukup kuat, ingin sekali memperjuangkan hubungannya. Ya, jadi ini ada satu situasi di masa lalu yang cukup kontras. Yang punya energi divine masculine cenderung untuk move on, berusaha melepaskan diri, melupakan cintanya, meninggalkan situasi drama. Yang punya energi divine feminine ingin punya traditional relation, sangat kuat sekali dia ingin punya hubungan yang lebih permanen. Dan di sini ada the stork, ini tentang kembali. Jadi saya cenderung melihat yang berusaha kembali pada cinta masa lalunya adalah yang punya energi divine feminine. Sementara yang punya energi divine masculine cenderung untuk melepaskan diri. Saya melihat cukup kuat beberapa sudah single parents, ya, beberapa terutama yang connecting dengan Libra, Cancer, Taurus, dan Leo, ya. Yang punya energi divine masculine ini mungkin beberapa sudah punya traditional or commitment relation dulu, dan mungkin ini sudah divorce, ya, karena cukup kuat ini pernah ada hubungan yang stabil. Malaikat cinta di sini bilang ada chemistry, dua-duanya masih saling mencintai. Yang satu berusaha melepaskan diri, yang satu berusaha kembali, ya. Di sini tidak ada komunikasi. Lagi dan lagi seperti itu. Ya, seperti masa di mana salah satu berusaha membebaskan diri dari cintanya, salah satu berusaha kembali pada cintanya. Ya, ini energi di masa lalu. Kita lihat energi di masa sekarang. Ini dari masa lalu, masa sekarang, masa depan. Kuat sekali yang punya energi divine masculine, ya, karena cukup mendominasi. Ya, ini ada King of Wands, King of Pentacles, King of Swords, dan King of Pentacles. So ini energi divine masculine. Cukup kuat, sepertinya ini resonate untuk yang punya energi divine masculine. Di masa sekarang ada Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius.
Leo ya, energi cukup kencang ini, dan Aquarius karena major arcana. Di masa sekarang saya melihat salah satu masih jadi gini. Ini ya, di masa lalu energi divine masculine berusaha melepaskan diri, berusaha move on, berusaha meninggalkan perasaan cintanya. Dan di sini di masa lalu ada Eight of Cups. Di masa depan dia bagaimana? Di hatinya itu kayak kadang dia benci, kadang dia cinta, kadang dia benci, kadang dia cinta. Dia benci ketika dia mengingat sakit hatinya. Dia cinta ketika dia ingat bahagianya dulu. Ya Aries, ini kamu bisa mereka yang punya energi itu. Tapi ini condong kepada yang punya energi divine masculine. Dia ingat cintanya, dia ingin kembali. Ya. Tapi yang dia tahu pasangannya ini dulu, mantannya ya, saya lebih cenderung pernah bersama. So dia ingat masa dimana dia disakiti, beberapa karena tripartite relation, beberapa karena memang pasangannya ini petualang. Jadi dia tuh mencintai cepat gugur rasa cintanya. Jadi kalau cinta itu sulit menetap. Ada beberapa pribadi yang seperti itu. Ketika dia belum yakin dengan perasaan dia mudah mencintai tapi mudah luntur begitu, mudah sekali gugur rasa cintanya. Ya, ini yang membuat dia sakit hati, terutama yang punya energi divine masculine ini patah hatinya ya, luka hatinya, dia merasa dia tidak dicintai. Tapi satu sisi dia bahagia, tapi bagaimana pasangan saya ini tidak menetap cintanya hanya untuk saya, ada yang lain selain saya. Nah ini yang ada di perasaan dan pikiran, karena di sini ada King of Cups and King of Swords. Jadi perasaan dan pikiran berbenturan. Saya melihat di sini jelas sekali ingin berharap bisa sembuh dari luka hatinya. Ada rasa penyesalan, ada rasa rindu yang mendalam. Ya, terutama yang punya energi divine masculine ini menyesal sekali Kenapa bisa terjadi, bisa gagal hubungannya. Dia ingat saat dia bahagia ya, dulu pernah bersama. Kalau kamu Aries yang punya energi divine masculine ini, rasa patah hatinya dalam-dalam ya, sangat dalam. Dia menunggu, tapi bagaimana? Bisa kamu juga yang punya energi divine masculine yang tidak ingin menetap, sehingga ketika hubungan berakhir, ada penyesalan. Malaikat cinta bilang let go of control issue. Lepaskanlah. Jadi bagaimana? Masalah itu jangan terlalu serius dipikirin. Kalau ada masalah, jangan fokus ke masalahnya, fokus pada solusinya. Nah ini, malaikat cinta bilang let go of control issue. Ya, kamu mikirin masalahnya tapi tidak ada aksi atau pemikiran untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi, itu sama saja bohong. Sama saja kamu menyakiti diri kamu sendiri, tenggelam dalam energi negatif. Di sini ada the sun, ya cukup kuat di sini. Jernih sekali terlihat bahwa semakin berusaha melepaskan diri ya, karena saya melihat yang punya energi divine masculine ini benar-benar ingin membebaskan dirinya, tapi dia sulit, terjebak di rasa patah hati dia, tapi di sisi lain dia pernah bahagia. Terutama jika kamu connecting ini dengan Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ya, jadi cukup kuat yang punya energi divine masculine, sedang ini ya, patah hatinya, sedang sakit hatinya, luka hatinya. Kita lihat energi di masa depan. Ya, masih dengan energi divine masculine. Di sini saya melihat cukup kuat. Ada banyak orang dalam hubungan, bisa jadi ini sesuatu yang dibicarakan oleh banyak orang atau banyak orang yang ingin tahu
hubungan kamu dengan pasangan kamu, atau bisa jadi ini cukup meledak-ledak di hati kamu karena banyak sekali yang memberi saran tentang apa yang sebaiknya kamu lakukan, ya. Kemudian kamu berusaha untuk berpikir tenang, jernih, menenangkan diri di sini. Kamu berusaha mendengarkan isi hati kamu, intuisi kamu, suara hati kamu di sini mulai menjadi tenang, mulai menjadi kalem, ya. Jadi tidak lagi berpikir terlalu kusut dengan masalah kamu, tentang patah hati kamu ini di masa sekarang, ya. So di masa depan kamu sudah sedikit tenang, terutama untuk Aries yang punya energi divine masculine. Di sini ada Capricorn, Taurus, and Virgos, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Energi dari Capricorn cukup kuat karena Major Arcana. So ini mungkin banyak saran dari beberapa teman, itu cukup memberi kamu pemikiran tentang bagaimana saya harus tenang menghadapi perasaan sakit di hati saya dan cinta di hati saya yang cukup meledak-ledak, ya. Karena yang saya tahu memang Aries ini dia sangat inisiator, ya. Jadi inisiator dalam arti dia kalau sesuatu itu tanpa disuruh dia inisiatif, dia bekerja, terutama dalam tindakan. Kalau dia sudah passionnya ke situ, dia akan lakukan itu. Ya, dia pekerja keras, ya. Saya kalau lihat Aries itu petarung, dia pekerja keras dan cukup meledak-ledak. Itu karena dia fire sign, ya, dan dia king of king-nya fire sign. So ini yang membuat dia sulit sekali menjadi tenang. Tapi di masa depan dia tenang, terutama yang punya energi divine masculine. Dia belajar mulai menenangkan diri, dia belajar untuk mencintai dalam ketenangan, ya, dalam kebijaksanaan. Saya melihat di sini ada Seven of Pentacles. So Seven of Pentacles ini tentang satu penantian yang cukup lama dalam diam. Dia menanti tanpa berbuat apa-apa, tapi dia menanti. Ya, ini sulit dilakukan Aries karena dia sangat inisiator, tapi di sini dia berhasil untuk menjadi tenang di masa depan. Dan saya melihat dia mulai ya. Jadi di sini ada the Fools and the Devil. So dia mulai tanpa berpikir panjang. Ketika dia menjadi tenang, dia berpikir seperti ini. Ya, saya akan mulai. Saya tidak akan memikirkan hasilnya. Saya akan mulai. Sangat berhasrat ingin bersama kembali dengan yang punya energi divine feminine. Karena yang punya energi divine feminine ini sudah diam. Kalau Aries kamu yang punya energi divine feminine ini sangat cuek. Sudah tidak peduli lagi dengan hubungan. Ya. Dan ini bisa vice versa. Ini masih mencintai. Ada pertemuan, malaikat cinta di sini bilang ada reconciliation. Ada pertemuan dengan cinta masa lalu kamu, orang dari masa lalu kamu yang kembali. Dan yang punya energi divine masculine ini menunggu waktu di mana ada reconciliation. Sementara yang punya energi divine masculine, yang punya energi divine feminine di sini mulai cuek, ya. Jadi dia mengabaikan. Tapi di sini ada pertemuan pada akhirnya. Ini yang harus kamu tahu, ya, yang punya energi divine feminine, yang punya energi divine masculine sangat mencintai kamu. Dia sangat mencintai kamu. Ini ada the lady. Ini cinta yang ada dari masa lalu. Jadi silih berganti, mungkin banyak yang datang, tapi dia tetap memilih kamu yang punya energi divine feminine. Dia bekerja keras, ya, untuk bisa tenang, tidak on fire. Ini sulit dilakukan, terutama untuk Aries. Ya, karena dia sangat on fire. Belajar bijaksana di sini. Terutama yang punya energi divine masculine, dia belajar menjadi bijaksana. Dan di sini ada insecurity.
Ini tentang pernah gagal di masa lalu, terutama dengan cinta masa lalu. Beberapa ini single parents, dia pernah gagal. So ketika dia menemukan yang cocok, dia tidak bisa ke lain hati. Dia pernah gagal. Apalagi yang single parents, dia pernah gagal. Jadi ketika dia ketemu yang benar-benar dia cinta, nyaman dengan dia sulit melepaskan. Dia takut gagal. Dia sangat takut gagal lagi, terutama yang punya energi divine masculine ya. Walau dia berusaha meninggalkan situasi di mana dia sakit hati, dia patah hati di sini. Dan di sini ada trickery ini. Ada kebiasaan di antara kalian tentang ketika ada masalah atau isu dalam hubungan saling menyalahkan. Ya, mungkin ini kurang bijaksana. Kamu bisa belajar untuk bijaksana dan dewasa ketika menghadapi masalah. Tidak perlu menyalahkan situasi, kondisi, dan pasangan. Belajar untuk bercermin pada diri sendiri. Dan di sini ada miracles, ini tentang tangan-tangan sang pencipta yang tidak terlihat. Ada tangan-tangan tak terlihat yang bekerja untuk mendewasakan hubungan. Saya melihat di sini yang punya energi divine masculine cenderung sudah bisa menjadi tenang, sudah bisa menjadi lebih dewasa dalam melihat masalah. Dalam proses perjalanan kehidupan cintanya, dia berusaha sekarang menjadi lebih tenang dan menjadi lebih dewasa. Ya, so tetaplah seperti itu. Dan di sini ada love yourself first, cintai diri kamu sebelum kamu mencintai orang lain. Yang punya energi divine masculine terutama, belajar untuk mencintai diri kamu. Ya, saya melihat karena pernah gagal, maka ketika bertemu dengan seseorang yang benar-benar kamu cinta, hasilnya seperti ini, sulit melepaskan. Di sini ada the cloud, situasi terasa cukup berkabut. Dan ada impartiality, ada perbedaan, bisa secara keyakinan, bisa secara latar belakang, usia, pendidikan. Ini perbedaan yang cukup mendasar yang memberi jarak dan ruang di antara kalian. Dan di sini ada Ace of Swords, ini tentang satu kebenaran yang akan terungkap, ya. Libra, Gemini, Aquarius. Oke, Aries, itu dari saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.